Halo teman-teman, balik lagi kembali di channel YouTube saya. Terima kasih ya yang udah follow selama ini, dan saya sangat apresiasi buat teman-teman follow akun ini. Jadi hari ini kita akan bahas tentang billionaire cash flow. Gimana sih kayak orang kaya tuh mengatur keuangannya sehingga sedemikian mereka bisa mencapai kebebasan finansial yang jauh lebih cepat. Apa yang mereka lakukan saat menerima income yang menjadi pembeda antara seorang bilioner, kaum menengah, dan lower income. Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa saat ini saya tidak membahas tentang berapa pemasukan orang tersebut, tapi tentang habit atau kebiasaan seorang bilioner. Maksudnya gimana nih? Jika kamu mempunyai penghasilan 200 juta sebulan atau yang lagi heboh 250 juta, itu tidak akan cukup kalau kamu masih punya habit seorang yang low income. Nah, mindset seorang bilioner itu akan kelihatan walaupun kamu punya income 10 juta sebulan. Tapi kalau kamu mempunyai habit seorang bilioner, itu habitnya bakal terlihat sekali. Oke ya, saya disclaimer-nya sudah selesai. Mari kita lanjut ke penjelasannya. Nah, teman-teman, kita akan mulai di cash flow management dari yang mindsetnya low income. Gimana sih habit mereka? Habit mereka dia hanya mempunyai satu pekerjaan dan satu penghasilan, misalkan gaji. Lalu gaji tersebut langsung dihabiskan untuk pengeluarannya tanpa ada aset sama sekali. Jadi orang yang mempunyai mindset seperti ini akan sangat bahaya ya. Karena pertama, mereka tidak ada dana darurat. Kedua, hanya tergantung dari satu sumber penghasilan aktif. Ketiga, tidak ada asetnya. Sehingga kalau dia terjadi PHK atau di layoff atau pandemik ini, bisnis dari perusahaannya turun, ya habislah dia karena dia tidak punya dana untuk backup kehidupannya dia ataupun aset untuk bertahan beberapa bulan ke depan. Lalu teman-teman, di level kedua adalah level cash flow management ala middle income. Jadi mereka mempunyai satu penghasilan sama seperti yang low income, mungkin dari gaji atau dari hasil usaha. Lalu ada pengeluaran rutin bulanan seperti tagihan listrik, tagihan air, uang sekolah anak, biaya gaji asisten rumah tangga, sopir, dan sebagainya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah saat sudah ada pengeluaran bulanan, dia masih ada sisa. Namun sisanya itu dia belanjakan untuk aset-aset konsumtif seperti rumah mewah, cicilan mobil mewah, barang-barang mewah lainnya, tas, sepatu, jam tangan, dan sebagainya. Lalu ada terlilit utang kartu kredit, lalu mungkin ada KTA dan lain-lain. Nah, yang bahayanya adalah aset konsumtif ini yang tidak dia sadari, karena saat mereka mencicil suatu barang, misalnya mobil mewah seharga 500 juta, saat itu juga dia mengalami penurunan harga jual di mobil tersebut. Misalnya dia mencicil 500 juta, mungkin pas selesai cicilannya itu sisa mobil itu hanya dihargai 200 sampai 250 juta. Nah, apa yang menjadi permasalahan dari middle income ini? Mereka terus berpikir dia membeli aset produktif, padahal yang dia beli adalah aset konsumtif. Sampai pada suatu titik, mereka nggak sadar, kok uangnya segini-segini aja ya. Nah, karena sudah terlanjur mencicil aset-aset konsumtif, ya dia tidak ada jalan lagi untuk bekerja lebih keras lagi. Jadi karakteristik dari middle income ini adalah mereka hanya mengandalkan satu sumber income. Kedua, dia banyak aset-aset konsumtif. Ketiga,
mempunyai kebiasaan dalam financial management yang buruk. Keempat, dia terlilit utang konsumtif yang ujung-ujungnya apa? Mereka terjebak di yang namanya rat race. Apa sih rat race itu? Rat race itu dimana kondisi keuangan mereka itu terus berputar kayak balapan tikus, dibilangnya muter terus. Yang tujuannya apa? Dia hanya untuk hidup, hanya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan membayar angsuran yang terlalu besar, sehingga dia tidak bisa mencapai kebebasan finansial karena kondisi keuangannya tersebut. Oke teman-teman, yang level terakhir adalah cash flow management ala billionaire cash flow. Yang membedakan billionaire cash flow dibanding dengan middle income dan low income adalah mereka mempunyai beberapa sumber penghasilan. Tapi ya mungkin awalnya seorang billionaire itu hanya mempunyai satu sumber penghasilan. Namun seiring berjalannya waktu, dia terus meningkatkan sumber penghasilannya itu dengan cara apa? Dengan cara disposable income-nya, sisa income-nya itu dia terus membeli surat aset-aset produktif. Jadi kalau misalnya dijelaskan, pertama dia tetap mempunyai penghasilan, lalu tetap ada pengeluaran. Saat sisa dari penghasilan minus pengeluaran itu disposable income, dia taruh di aset-aset produktif. Aset-aset produktif seperti apa? Seperti surat berharga, P2P lending, properti, bisnis, dan kekayaan intelektual lainnya. Sehingga uangnya akan terus berputar, sehingga seperti uangnya tuh terus bekerja buat dia, selagi dia bekerja keras juga untuk menambah penghasilannya dia. Nah, boleh nggak sih billionaire itu mempunyai aset-aset konsumtif? Boleh banget malahan. Karena sekali lagi, buat apa duit numpuk tapi nggak dipakai? Tapi yang membedakan dari middle income, seorang billionaire itu menggunakan hasil dari aset-aset produktif itu untuk membiayai aset konsumtifnya dia. Aset produktif bersifat dia passive income. Jadi dia beli rumah mewah, barang-barang mewah seperti tas, jam tangan dan sebagainya. Dan itu yang dia lakukan supaya apa? Supaya dia tidak terus-terusan bekerja atau istilahnya terjebak di rat race yang sebelumnya. Jadi tipsnya apa sih? Tips untuk membangun aset-aset produktif. Pertama, pastikan kita mempunyai catatan pengeluaran pembulanan supaya kita tahu setiap bulan kita punya sisa uang berapa. Sehingga kita bisa memastikan income kita lebih besar daripada expense kita. Setelah dari income kita ketahuan expense-nya berapa, kita usahakan untuk membuat budget bulanan sehingga kita ke tracking apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan kenyataannya. Lalu yang keempat, kita bandingkan dari budget itu dan realisasinya. Dan yang terakhir, tetap kita usahakan untuk membangun multiple source of income atau sumber penghasilan yang berbagai macam. Dari yang tadi saya sebutkan bisa surat berharga, dari P2P lending, properti, bisnis, dan kekayaan intelektual. Kalau teman-teman mau berbisnis, saya jelaskan di link deskripsi untuk bisnis kita di Power of One Network ini. Oke, teman-teman, demikian video singkat saya kali ini. Pasti bermanfaat. Semoga teman-teman mempunyai mindset baru tentang sumber penghasilan. Klik like kalau suka dan jangan lupa subscribe. Thank you. Bye-bye.